Ini kan sebentar lagi kan kita akan bertemu atau merayakan Idul Adha gitu kan. Jadi kan sebentar lagi akan berkurban. Nah, salah satu selebriti yang selalu dan tidak pernah absen itu selalu memberikan kurban-kurban terbaiknya, itu ada A.A. Irfan Hakim. Nah, gitu. tapi kali ini ya tidak hanya untuk dikorbankan begitu ya, untuk dinikmati oleh banyak orang. Betul. Tapi kali ini juga dia tuh menghibahkan hewan kurbannya di tahun lalu nih untuk diteliti. Ini menarik banget ya. Oh, jadi setelah dikurbankan beberapa sisa tubuhnya ini, terutama yang bagian kepala ya, itu dihibahkan untuk diteliti. Bener. Gitu. Makanya kita akan langsung lihat yuk seperti apa sih dalam tayangan berikut ini. Kami ini ke Institut Pertanian Bogor untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan juga teman-teman calon dokter hewan dan juga untuk penelitian juga. Penelitian ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kepala Wisanggeni menuju ke lab anatomi FKH IPB atau SKHB IPB University. Keren nih, alhamdulillah ya. Sapi kurban Irfan Hakim selalu menjadi sorotan usai mendekati Hari Raya Idul Adha. Pada tahun lalu, 2 sapi kurbannya yang diberi nama Wariso dan Wisanggeni begitu memukau lantaran ukurannya yang kekar, bahkan digadang-gadang menjadi hewan kurban terberat tahun 2023 dengan bobot 1,3 ton. Meski 2 hewan kurban itu telah disembelih pada tahun lalu, tapi faedahnya masih berjalan hingga saat ini. Lantaran Irfan Hakim yang ternyata telah menghibahkan kerangka kepala sapi kedua hewan kurbannya itu untuk diawetkan, kemudian diteliti oleh para dokter di Universitas Negeri ternama. Dan dari hasil penelitian tersebutlah, banyak para pelajar yang mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari kerangka kepala yang telah diberikan oleh Irfan Hakim. Benar saja, ternyata hewan kurban milik presenter kenamaan itu teramat super. Bukan hanya badannya saja yang berukuran besar. Rangka kepala kedua sapi itu begitu besar dari sapi-sapi pada umumnya. Ini justru lebih bermanfaat lagi. Iya, betul. Ini Wisanggeni. Jadi ini Wisanggeni yang dibuat pertama. Jadi ini karena sudah cukup tua, jadi kelihatan di sini benar-benar tonjolan-tonjolan tulangnya sudah sangat banyak. Dan lengkap sekali ya, maksudnya ini katanya padat banget ini, tulangnya padat banget. Kalau ini maaf, ini kalau ini sapi impor Australia pada umumnya itu segede gini. Jadi ini 2 sapi ini kayaknya ukuran lebih gede ini. Dan ini adalah Wariso. Wariso. Pun sudah lumayan terbesar. Ini saya pikir tadinya nih dengan bobot lebih besar, ini paling besar. Ternyata itu. Iya. Karena sebetulnya kalau dari gemuknya kan gemukan Wariso. Di badannya gitu. Buletnya segala macam. Rangkanya tapi gede Wariso. Iya. Jadi sebetulnya Dok, Wariso itu kalau dilihat di foto video itu seperti kecil. Aslinya tuh tinggi karena banget. dia langsing, karena dia lebih langsing. Dan ini insya Allah bebas dari serangga. Karena setelah diproses, kita rendam di formalin selama sekitar 10 hari. Jadi ini udah fix, sudah. Kemudian kita keringkan, baru kemudian di coating. Jadi insya Allah serangga nggak akan makan lagi. Ada dua kapal sapi yang Wisanggeni dan Wariso itu, satu malah dijadikan sebuah pusat ilmu juga di IPB. Jadi karena sapi saya itu si tengkoraknya tuh termasuk sapi terbesar yang diawetkan. Jadi para guru besar di IPB, kedokteran hewan itu jadi sumber ilmu pengetahuan di laboratorium mereka. Jadi para calon dokter hewan juga meneliti tulang belulang dari kelengkapan di kepalanya tuh, salah satu sumbernya itu adalah kepala hewan kurban gue. Jadi karena besar jadi lebih jelas lagi. Jadi alhamdulillah, jadi walaupun sudah dikurbankan ada 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, masih bermanfaat apalagi untuk ilmu pengetahuan. Berkat edukasi gratis yang diberikan oleh Irfan Hakim melalui vlognya ini, banyak warganet yang turut penasaran lebih dalam bagaimana mekanisme mengawetkan kepala hewan. Ternyata, untuk menjadikan kerangka sesempurna itu, para ahli membutuhkan waktu 2 bulan lamanya. Kebayangkan, untuk satu kerangka kepala itu saja memakan waktu cukup lama. Lantas bagaimana dengan kerangka utuh dari kerangka burung unta yang juga sempat menjadi salah satu koleksi Irfan Hakim? Iya, seperti yang diketahui, sekitar 2 tahun yang lalu, burung unta yang merupakan salah satu peliharaan kesayangannya mati. Padahal begitu banyak kenangan berarti yang dirasakan Irfan selama merawat burung unta yang diberi nama Siti itu. Supaya bisa terus mengenang hewan peliharaannya tersebut, ayah 5 anak itu turut mengawetkan kerangka tulang Siti. Siti, keren cuy, kepalanya. Kepala bagus banget ya.
si Andira itu punya cita-cita bisa bikin ginian, nggak ada bukti. Bukan cita-cita, udah ada bukti. Mana tapi bukti lu nggak ada. Aja. Kurang apa? Kurang rapi. Ini kan daging lotok, kalau dia kan profesional guys. Tuh di sini Tete emang ada masalahnya di leher nih, nggak bisa diapa-apain. Ya, gini, tidak hanya hewan kurban saja, beberapa hewan peliharaan gue itu yang mungkin karena sakit, meninggal itu kan di rumah juga ada dokter hewan. Harus diteliti ini penyebab kematiannya apa, dan itu harus apapun jangan sampai sia-sia, jadi ada ilmunya juga. Dan misal anak burung unta di rumah juga ada yang kita awetkan, anak binturong juga yang nggak selamat kita awetkan, jadi biar ada kenangannya. Nggak semuanya diawetkan juga, tapi untuk beberapa yang ada ikatan batinnya lebih kita awetkan sebagai kenang-kenangan. Yang pertama, yang kedua buat jadi sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi itu tuh harus ada perawatannya juga. Kayak misal ada burung unta gue kan ada yang sakit udah besar, akhirnya karena nggak diselamatkan, akhirnya di taksidermi juga, di tulang belulang itu disusun jadi kita tahu ukurannya dan lain-lain, dan itu perawatannya juga cukup ekstra, jadi harus dibersihkan dari debu-debu dan supaya nggak copot, dan juga harus lengkap sisa tulang belulang. Jadi itu alhamdulillah rumah gue itu tidak hanya sebatas melihara tapi jadi sumber ilmu juga buat banyak. Semata-mata bukan hanya untuk dikenang, kerangka-kerangka tersebut juga digunakan sebaik mungkin agar bisa lebih bermanfaat. Terbuka bagi anak-anak yang ingin belajar, Irfan Hakim pun mempersilahkan anak-anak yang mau menambah wawasan mengenai beragam fauna untuk berkunjung ke rumahnya. Tentu saja hal ini membuat para anak-anak senang, rutin menerima kunjungan. Beberapa waktu lalu, rumah Irfan Hakim telah dikunjungi oleh Hafiz Cilik. Lihatlah betapa senangnya mereka bisa melihat ragam hewan yang sangat jarang dijumpai. Salah satu yang paling ikonik dari koleksi Irfan adalah akuarium raksasa yang diberi nama Mega Tank. Jadi di rumah gue juga jadi tahu kalau organ dalam dari sapi itu apa saja, kepalanya, lidahnya tuh ternyata bagian belakang juga ada tulang yang menyangga seperti itu, dan segala macam jumlah giginya tuh atas bawah atau bawah saja dan lain-lain. Itu jadi ilmu, karena kan rumah gue juga kan banyak anak-anak berkunjung, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA juga ada beberapa sekolah itu kerjasama datang ke rumah gue. Udah jadi salah satu yang alat display-nya itu adalah binatang-binatang itu juga yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau misalnya ngomongin dunia hewan, emang itu kayak paling paham gitu ya di antara selebriti-selebriti lain gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga gitu, kalau misalnya hewan kurban AA itu tuh pasti di atas 1 ton lebih, gitu. Dan tahun ini kalau nggak salah mau mengkorbankan 2 ekor sapi gitu. Dan nanti katanya juga yang terbaru juga akan diawetkan untuk penelitian juga gitu. Oke, nanti kita tunggu ya. Dan juga kita tunggu nih konten-kontennya dari Irfan Hakim, karena biasanya ada juga tuh yang lucu-lucuan, binatangnya dikasih baju, dikasih rok gitu kan. Itu adalah favorit saya. Itu dia ya.